Halo, halo, apa kabar? Ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung. Tapi sekarang ini saya akan ajak Anda untuk menginterogasi Bung Rocky. Kita mau bikin pertanyaan, bikin klarifikasi ya. Itu karena ini saya membaca ini di CNN, ini beritanya tanggal 4 Juli. Berarti kemarin ini dia menyebut bahwa Pak Mahfud itu dalam perbincangan di podcast ya ini di sekretariat kabinet itu dia pernah menyebutkan bahwa dalam perbincangan itu dia pernah Pak Jokowi pernah menyinggung kenapa orang seperti Rocky Gerung itu nggak diberi bintang Mahaputra karena katanya berprestasi, kritis, pintar gitu orangnya gitu. Saya nggak tahu konteksnya apa gitu. Apakah ini dalam rangka pembungkaman? Tapi kata dia hal yang sama juga kalau dilakukan di Pak Jokowi memberikan bintang kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah. Dulu duo F di Wakil Ketua DPR sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Saya kira mungkin targetnya untuk menunjukkan bahwa orang seperti Pak Jokowi itu tidak anti kritik. Mungkin begitu ya, Bung Rocky. Tapi pertanyaan saya, benar nggak Anda pernah ditawar itu oleh Pak Mahfud? Pernah nggak diajak ngomong soal ini? Iya, itu saya di WA itu rame itu. Rock lu terima rock. Ada yang bilang rock jangan lu terima, jangan masuk berkomplot. Jadi sebetulnya olok-olok semacam ini kan saya anggap ini olok-olok Ya. karena kalau kalau apa namanya bintang Mahaputra Nalar nalar ya? liar, apa Ya. nalar? Oh, gue pikir nalar liar itu hal yang dimaksudkan saya kira oleh uh, kawan saya ini Mahfud MD supaya dia bisa bandingkan dirinya sebagai orang yang netral yang tidak mencegah oposisi. Itu poin plusnya tuh. Tentu Pak Mahfud menginginkan tetap ada oposisi walaupun statusnya adalah oposisi dalam pikiran. Kan saya cuma produksi nalar terus kan, walaupun nalarnya liar. Mungkin itu maksudnya supaya dapat bintang Mahaputra nalar liar. Itu kalau itu saya terima tuh. Tapi kalau yang Mahaputra ya pasti bukan sesuatu yang menggembirakan sebetulnya, karena yang saya maksudkan dengan penghargaan itu mesti bintangnya namanya Mahaputra anti dungu, mesti begitu tuh, bintang anti dungu. Oke, tapi sebenarnya ini kan memberikan kesan gitu bahwa di era Pak Jokowi itu beliau tidak anti kritik, begitu ya. Dan kita kan sering juga membaca narasi-narasi dari para buzzer gitu ngomong, coba orang seperti Rocky Gerung itu kalau di zamannya Orde Baru udah hilang itu, begitu. Kalau zaman Pak Jokowi kan enggak, itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi orang yang tidak anti kritik kan begitu. Ini mereka yang suka bandingin itu kan absurd. Kalau zaman Orde Baru ya pasti udah hilang gitu kan, dan karena itu kita turunkan Orde Baru kan itu intinya tuh lo kan. Zaman Orde Baru saya bikin forum demokrasi dengan Gus Dur buat mengkritik otoritarianisme Pak Harto. Saya di LBH, saya penasihat khusus Buyung Nasution, bahkan setiap kali kita bikin program untuk mengingatkan publik bahwa ada potensi otoritarianisme bertahun-tahun, dan akhirnya terjadi otoritarianisme di dalam Orde Baru. Jadi memang kita ingin halangi jangan sampai Orde Baru itu merusak hak asasi manusia. Dan ketika dia merusak terjadi reformasi. Jadi apa konteksnya kalau zaman Orde Baru udah ditangkap? Ya pastilah udah dipetrus minimal gitu kan kalau dia kriminal. Tetapi mereka yang tidak paham tentang apa yang kita kerjakan di zaman Orde Baru tiba-tiba bikin perbandingan antara Jokowi dan Soeharto. Nggak ada perbandingan di situ. Jelas Jokowi adalah hasil dari reformasi, hasil dari mahasiswa, masyarakat sipil menginginkan sistem politik yang terbuka. Jadi ngapain bandingin Jokowi dengan Soeharto? Bandingin Jokowi dengan SBY, itu baru tuh, karena dua-duanya udah di era reformasi. Dan zaman SBY tidak ada sebetulnya kriminalisasi berdasarkan perbedaan politik. Zaman Jokowi banyak betul. Walaupun Pak Jokowi bilang kita nggak anti kritik, tapi periksa semua kasus sama Jokowi itu. Dari Edi Mulyadi, teman-teman kita itu segala berisi, sebut aja Jumhur Hidayat, Sahgana Nainggolan, semua itu adalah hasil dari rezim Jokowi. Itu intinya, itu yang menyebabkan indeks demokrasi Indonesia turun terus. Jadi kalau Pak Jokowi bilang, oh ya kami terima kritik, kalau terima kritik mestinya indeks demokrasi naik terus, karena ini yang terjadi sebaliknya kan. Jadi membandingkan itu juga ngaco tuh. Nah itu mereka yang nggak mampu membandingkan, mereka yang harusnya dapat bintang Mahaputra kedunguan. Ya, nah tapi saya kemudian jadi pertanyaan-tanya ya, kalau Pak seperti dikatakan oleh benar ini seperti asumsinya, dan saya kira Pak Mahfud juga nggak mungkin ngibul gitu ya. Dia Pak Jokowi menyatakan itu dan kata Pak Mahfud itu omongannya serius kok, bukan sebagai ledekan gitu. Apakah kemudian itu di bawah sadar Pak Jokowi gitu ya?
itu Anda mengakui eksistensi Anda, atau kedua pertanyaan saya juga, atau jangan-jangan orang kemudian percaya, oh ini nggak ada urusan, ini ada yang bermain, bukan Pak Jokowi nggak ngerti semua itu yang terjadi hal semacam ini gitu. Mestinya kalau nanti saya dipanggil polisi lagi kan mesti banyak kasus yang dilaporkan ke saya. Saya bawa aja nih pernyataan Pak Jokowi ini. Pak Jokowi pernah bilang kok bahwa dia mau kasih saya bintang karena berkritik. Artinya boleh semua orang lakukan kritik. Artinya buzzer-buzzer dungu dari Jokowi ini harus berhenti untuk membuli netizen yang kritik pada Jokowi. Kan begitu implikasinya kan. Tapi di buzzer-buzzer ini kan tetap perlu uang supaya hidup dari hari ke hari dia hidup dengan melapor-laporkan oposisi kan. Jadi itu paradoksnya di situ. Mestinya Pak Luhut bilang, itu buzzer-buzzer stop ya melaporkan oposisi itu. Rocky Gerung, Rizal, Ramli segala macam itu lapor-laporin terus. Kenapa? Karena pernah ada niat untuk memberi mereka bintang Mahaputra. Karena justru karena kritisismenya kan. Kan mestinya Pak Mahfud bilang begitu. Atau saya ingin Pak Mahfud bikin kalimat baru deh. Wah, maksud Pak Jokowi supaya buzzer-buzzer itu jangan lagi membuli para kritisi atau melaporkan para kritisi. Kira-kira gitu maksudnya tuh. Jadi lengkap gitu. Iya, iya. Dan tapi kan juga Pak Kapolri kan juga pernah dalam beberapa kesempatan yang beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa siapa yang paling kritik keras terhadap Polri akan jadi sahabat saya. Nah, begitu kan pernah juga menyatakan begitu kan? Ya itu pikiran bagus dari mereka yang paham tentang demokrasi itu. Tapi tentu Polri nggak mungkin menangkap orang tanpa ada laporan kan. Jadi lebih aman yang diucapkan oleh Pak Kapolri. Tapi Pak Presiden itu dia ucapkan hal yang normatif, tapi dalam bentuk realitas nggak begitu. Tuh dia biarkan booster-booster itu buat contoh menghalangi Anies saja bagaimana coba itu boosternya menghajar terus. Padahal Anies itu mengucapkan hal yang memang makin lama makin berbeda dengan Jokowi itu. Jadi biarin aja kan. Berdasarkan dalilnya Mahfud MD bahwa mereka yang kritis pada pemerintah itu bagian dari putra-putra bangsa dan karena itu mesti justru dikasih penghargaan. Mereka yang kritis pada pemerintah adalah sahabat Polri. Dengan 2 kalimat itu aja mestinya udah berhenti nih buzzer-buzzer bodoh ini kan. Bukan bodoh, bego. Bukan bego. Tolong, sorry, dungu. Oke, tapi begini ya. Sekarang ini memang betul kalau Anda tadi menyinggung Anies dan sebagainya itu memang dalam beberapa pekan terakhir ini upaya untuk mendiskreditkan Anies itu luar biasa. Dimulai dari buzzer, yakni soal via disebut ngibul naik haji karena mengaku diundang oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Yang kedua ini soal kontroversi Jakarta International Stadium atau JIS yang akan digunakan sebagai ajang Piala Dunia U17, salah satu stadiumnya gitu ya. Dan orang kemudian teringat dengan pernyataan Anda bahwa membuat hoax terbaik itu adalah istana. Kenapa? Karena sekarang ini sekarang rame banget kan narasi bahwa JIS itu tidak layak standar FIFA dan kemudian harus direnovasi dan sebagainya. Itu kan munculnya dari kekuasaan. Bahkan Pak Jokowi sudah memerintahkan untuk renovasi itu gitu. Sekarang yang rame diributkan adalah rumput-rumputnya gitu yang katanya tidak standar FIFA. Ya itu soal rumput itu apa urusannya dengan Anies itu? Kan rumput itu satu paket di dalam arsitektur JIS-nya sendiri kan. Mau dipakai kalau bisa dipakai batu, tapi kan yang dipilih adalah rumput itu supaya fit and proper dengan struktur, dengan apa namanya sirkulasi udara. Arsitektur bangunan itu ya gitu ya. Ya, karena dia ada dome itu, ada dome, ada kubah di situ tuh. Jadi memang itu satu paket. Kan itu namanya satu ekologi sebetulnya tuh. Kalau diganti rumputnya, mesti diganti juga atapnya tuh. Kalau atapnya diganti, struktur dindingnya juga diganti tuh. Kalau strukturnya diganti, fondasinya mesti digali. Jadi sebenarnya mau dibikin baru aja sekaligus kan. Ini orang-orang yang nggak paham bahwa satu bangunan yang secara ekologis ditetapkan secara berdasarkan sistem ekologinya sendiri itu nggak boleh dibongkar pasang, nanti semua bagian itu akan mengalami apa namanya metal fatigue, kelelahan mental, tiba-tiba ambruk lagi kan. Jadi komposisi di situ juga mesti dihitung tuh. Kenapa misalnya pakai rumput supaya rumput sintetis ya, rumput hibrida sebutnya Bung Rocky. Rumput hibrida itu. Lalu mau diganti dengan rumput golf, lapangan golf. Itu kimianya juga beda tuh. Penguapan hibrida dengan penguapan golf itu bisa bikin korosi itu. Dan jumlah oksigen bahaya di situ tuh. Begitu tertutup, karbon dioksida naik terus di situ tuh. Jadi ini orang-orang bodoh ini yang berupaya untuk menghalangi seseorang dan makin lama makin bodoh kan. Jadi konstruksi itu udah satu paket di situ.
Kan memang dimaksudkan dengan jenis rumput itu, maka kelembapan terjamin, jumlah karbon dioksida yang diproduksi juga masih bisa ditoleran oleh para penonton kan. Jadi mereka nggak bisa berpikir ekologis itu, karena mereka timbul dari tiba-tiba keluar dari gorong-gorong lalu melihat Jakarta udah lain lalu mulai cemburu. Ya, mau bongkar-bongkar, oke. Oke, pertanyaan saya begini ya, kalau balik lagi soal penghargaan lagi, kenapa Anda mesti nolak ya? Karena terbukti kan tadi disinggung oleh Pak Mahfud, ada orang seperti Pak Fahri Hamzah, kemudian ada orang seperti Fadlizon, yang juga sangat kritis terhadap Pak Jokowi dan diberi penghargaan, dan mereka nggak berhenti kritis kok, masih terus kritis terus, walaupun sekarang ini belakangan Fadlizon agak lebih banyak diemnya begitu. Pasti saya tolak, karena pertanyaan saya, apa nggak cukup Fadlizon dan Fahri Hamzah yang berupaya ditutup mulutnya, kan udahlah. Jadi sebetulnya itu juga nggak berhasil kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian ini kan penghargaan yang ya dalam imajinasi aja tuh. Apa pentingnya sebetulnya penghargaan itu? Yang penting adalah sistem kita itu diformalkan, ada oposisi, itu baru penghargaan pada rakyat, pada suara rakyat, bukan pada individu. Soal-soal politik itu nggak boleh diberi penghargaan pada individu. Ini hak rakyat. Rakyat memberi kritik, akademisi memberi kritik, LSM memberi kritik. Nah, itu artinya itu udah lebih dari Mahaputra. Kalau dilegalkan, jadi mestinya Pak Jokowi bilang, oke, saya nggak akan lagi kasih bintang Mahaputra pada para kritikus pemerintah, tapi saya resmikan bahwa Indonesia harus hidup dalam demokrasi yang ada oposisi. Kira-kira begitu kan? Demikian juga soal Anies itu. Ngapain dihalang-halangi? Loh, Pak Prabowo sendiri bilang saya mau head to head dengan Anies tuh. Jadi biasa aja, lawan utamanya aja menganggap bahwa head to head aja lah, demokrasi kan begitu tuh. Yang kalah ya udah akui aja tuh. Tetapi ini buzzer-buzzer ini diperintahkan oleh uang supaya proyek-proyek yang dibayangkan Jokowi itu bisa jalan dengan dua calon segala macam. Nah di Solo itu poster bersama Jokowi dan Prabowo jalan, jadi urusannya tuh. Sementara Prabowo ingin head to head dengan Anies, kan itu artinya bagi Pak Prabowo udah Ganjar udah selesai. Kalau udah selesai maka lebih baik lawan Anies kan. Juga dari segi itu kita bisa lihat mungkin debatnya bisa lebih bermutu tuh dibandingkan dengan debat-debat dengan kandidat yang lain kan. Jadi poin-poin ini yang kita mau hadirkan sebagai pendidikan politik pada publik, bahwa hak tiap orang untuk jadi calon presiden itu jangan dihalangi hanya oleh kebencian dan kedunguan, kan itu masalah. Saya kira sebenarnya kalau saya tetap insist ya, ini keren juga loh kalau Anda terima bintang Mahaputra tadi gitu, apalagi diberikannya bersamaan dengan 17 Agustus dan itu di mana di 2004 nanti di sana di Ibu Kota Baru gitu. Itu keren banget Bung Rocky. Anda menggunakan kalung itu, dan kalau ada buzzer yang melaporkan ini Anda tinggal tunjukkan aja foto itu Anda pakai bintang medali Mahaputra itu. Dan saya akan ganti grafirannya di situ, Mahaputri aja. Kalau Mahaputri saya minta Mahaputri. Ini nanti seperti Kartono dan Kartini dong, hanya mau Kartini jadi calon presiden, tiba-tiba Kartono yang muncul gitu. Tapi di atas pembicaraan semacam ini, nanti itu ada sinisme sebetulnya di situ tuh. Kasih aja tuh bintang Mahaputra pada mereka, para kritisi. Kita tanggap pada sinisme di situ. Tapi bagi Mahfud MD saya kira serius, karena dia tentu ingin supaya masyarakat sipil tumbuh ulang dan dia akan balik dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Nah, kita mesti curiga justru kenapa Mahfud mengingatkan soal semacam itu. Apakah potensi Mahfud untuk jadi cawapres sudah terhalang? Saya kira enggak tuh. Pak Mahfud kan masih berkibar tuh. Tiba-tiba Pak Jokowi misalnya bilang supaya Mahfud jadi wakilnya Ganjar untuk backup Ganjar karena nggak naik elektabilitasnya, atau ke Prabowo segala macam. Anything go, semua hal bisa terjadi. Kecuali satu hal tadi, bintang Mahaputra itu harus diganti dulu dengan bintang Mahaputri supaya terjadi kolok-kolok baru tuh, supaya terjadi diskusi baru. Kenapa tiba-tiba diganti Mahaputri itu? Ya, kenapa Mahaputra? Memang kan para pahlawan kita berjuang untuk Ibu Pertiwi, mereka mesti dapat bintang Mahaputri bukan Mahaputra. Gitu. Ya. Ini pun juga ini ya, bias gender juga nih penghargaannya ya, Bung Rocky. Ya, itu masalahnya. Oke, baik Bung Rocky, tetap 0% ya. Nah, ini medali yang sesungguhnya ini. Ini bintang maha cerdas ya 0% itu. Oke, terima kasih Bung Rocky.